Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 dengan anggota Zawa Ida Foziatin, Afifah Sofiatul Mu'awanah, dan Atika Smiko akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi pembahasan tayamum. Pada materi tayamum ini ada beberapa bab yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, pengertian dari tayamum tersebut. Yang kedua, sebab-sebab tayamum. Yang ketiga, syarat-syarat tayamum. Yang keempat, rukun tayamum. Yang kelima, tata cara bertayamum. Yang keenam, sunnah-sunnah tayamum. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan tayamum. Serta yang terakhir yaitu contoh masalah yang berkaitan dengan tayamum. Bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum secara bahasa yaitu cara bersuci selain mandi dan wudhu. Tayamum juga diartikan sebagai pengganti wudhu dan mandi untuk meringankan seseorang bersuci sebab tidak dapat menggunakan air karena berbagai halangan. Sedangkan secara istilah tayamum yaitu mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Sebab-sebab bertayamum ialah yang pertama, karena sakit. Dikhawatirkan jika memakai air dapat menambah parah dan memperlambat kesembuhan sakit yang diderita. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, karena tidak ada air. Pada pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Adapun beberapa syarat-syarat tayamum diantaranya yaitu 1. Sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya. Sedangkan sudah masuk waktu sholat, kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air. Yang ketiga, menggunakan tanah suci dan berdebu. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam lainnya boleh menggunakan tanah, pasir, atau bisa juga menggunakan batu. Yang keempat, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. 1. Niat karena akan melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas. 2. Mengusap muka dengan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. 4. Menertibkan rukun-rukun tersebut. Tata cara bertayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Niat. Berikut ini adalah lafadz niat tayamum. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. 3. Menepukkan kedua tangan ke tanah lalu menipiskannya dengan meniup-niup atau mengibaskannya. 4. Mengusap kedua tangan hingga bergelangan tangan. 5. Berurutan. Dan yang terakhir membaca doa setelah selesai wudhu. Sunnah-sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 2. Meniup atau menghembus debu dari dua telapak tangan agar debu yang ada di tangan menipis. 3. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Selanjutnya, perkara yang membatalkan tayamum. 1. Semua hal yang membatalkan wudhu. 2. Ada air. Jika yang bertayamum dikarenakan tidak ada air, itu pun jika terjadi sebelum sholat. Kalau sudah selesai sholat, maka tidak batal tayamumnya. Contoh masalah berkaitan dengan tayamum. 1. Bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulangi sholatnya apabila setelah itu ia mendapatkan air. Sedangkan orang yang bertayamum karena junub
wajib mandi setelah mendapatkan air bila akan mengerjakan sholat berikutnya. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas melainkan hanya memperbolehkan sholat karena darurat. Kedua, kekuatan hukum tayamum sama dengan wudhu. Oleh karena itu, satu kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat fardu ataupun sunnah. Bagi orang yang bertayamum karena tidak dapat menggunakan air, namun demikian sebagai ulama berpendapat bahwa tayamum hanya dapat digunakan untuk sekali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Ketiga, tayamum juga boleh bagi orang yang luka atau karena suhu sangat dingin, dikarenakan luka merupakan termasuk dalam arti sakit dan kedinginan yang amat sangat bisa membuat orang sakit. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.